Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah persamaan diferensial. Ini adalah pertemuan kedua setelah minggu lalu kita kontrak kuliah. Maka di pertemuan kedua ini kita akan buatkan video, ya, video pembelajaran. Sebelumnya kita akan lihat dulu apa yang akan kita pelajari pada materi persamaan diferensial ini untuk satu semester ke depan, ya. Kita lihat di sini. Oke. Ini capaian yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini, ya. Jadi semua materi ini nanti akan kita bagi menjadi 14 bagian dalam sebuah pertemuan gitu ya. Pertemuan pertama kita kemarin kontrak kuliah, kemudian ada sedikit pengantar perkuliahan. Kemudian pada pertemuan kedua ini nanti kita akan membahas tentang pengklasifikasian persamaan diferensial. Begitu seterusnya, pertemuan ketiga, 4, ya, 5, dan pada pertemuan ke-8 kita ada ujian tengah semester, ya, 9, 10, dan selanjutnya sampai pertemuan ke-16. Pada pertemuan ke-16 kita juga ada ujian akhir semester. Oke, baik, seperti itu gambaran materi pada mata kuliah persamaan diferensial. Kemudian kita lihat profil dari dosen pengampu. Oke, kita akan running dengan cepat saja, ya. Silakan teman-teman bisa baca sendiri. Oke, ini ada terakhir achievement, ya. Kemudian di sebelah kiri juga ada nomor kontak yang bisa teman-teman hubungi jika ada keperluan. Silahkan. Ada skill, dan ini beberapa mata profesi, ya, mata kuliah profesi yang sudah diambil. Oke, seperti itu. Pada pertemuan kedua ini kita nanti membahas tentang persamaan diferensial order 1, ya. Subtemanya adalah ada sedikit pendahuluan, ya. Kemudian pengklasifikasian persamaan diferensial. Mari kita masuk, ya. Teman-teman bisa baca sendiri, ya. Jadi mata kuliah ini memang sangat erat kaitannya dengan mata kuliah kalkulus, ya, baik itu kalkulus 1, ya, kalkulus diferensial, kalkulus 2, kalkulus integral, dan kalkulus berubah banyak, ya, atau kalkulus 3. Pada mata kuliah kalkulus kita biasanya diberikan sebuah fungsi, kemudian kita tentukan turunnya apa, gitu ya. Pada mata kuliah ini kita akan mencoba sebaliknya. Ada turunannya, kemudian fungsinya apa, gitu ya. Sebelum sampai ke sana kita akan mengenal dulu, ya, istilah-istilah dalam persamaan diferensial. Kita akan lebih ke persamaan diferensial biasa, ya, untuk mata kuliah ini. Oke. Di sini carilah Y sama dengan fx yang memenuhi ini, ya, yang memenuhi ini. dx sama dengan 2xy. Nah, kira-kira Y-nya apa, gitu ya? Kira-kira Y-nya apa? Maka di sini diandaikan, ya. Diandaikan Y-nya sama dengan eksponensial X kuadrat, ya. Ya, teman-teman tentu sudah tahu, ya, turunan dari eksponensial X kuadrat itu apa, gitu ya. Pada mata kuliah kalkulus, ya, turunannya itu ini kita pangkatnya ini, atau eksponensial X kuadrat, berarti X kuadratnya ini kita turunkan. X kuadratnya, turunan dari X kuadrat adalah 2x, berarti 2x kali itu lagi, gitu ya. Jadi eksponensialnya sangat unik, ya, untuk turunan, ya. Jadi dia tidak dirinya tetap, gitu. Jadi dia menurunkan, tapi dia
tetap gitu. Ini filosofisnya juga bagus ini ya. Nah, seperti seorang ibu mungkin yang melahirkan ya, dia tetap hidup gitu ya. Jadi dia melahirkan anak, dia tetap hidup, jadi dia tidak meninggal gitu ya. Atau filosofis lainnya mungkin kalau kita membantu orang, menerangi orang ya, kita juga artinya sudah clear gitu ya. Gitu. Jangan seperti lilin gitu ya. Dia menerangi tapi dia mengorbankan dirinya sendiri. Ya, ini berlawanan dengan filosofis dari diferensial eksponensial. Ya. Jadi turunan dari ini yang kita andaikan ini adalah 2x kali itu lagi ya, eksponensial x kuadrat. Ini ya turunannya. Nah, maka di sini jelas terlihat ya. dx sama dengan 2x eksponensial x kuadrat. Eksponensial x kuadrat itu eksponensial x kuadrat itu kan ini ya, y ya, sesuai dengan pengandaian kita. Berarti dia kan 2xy ya, 2xy. Jadi benar ya, dy dx sama dengan 2xy. Berarti pengandaian kita benar. Jadi benar ini ya. Pengandaian kita ini bahwasanya kalau y-nya ini yang y-nya ini ya, yang akan memenuhi persamaan ini adalah ini eksponensial x kuadrat. Kemudian kita masuk ke pengklasifikasian atau pengelompokan lah gitu ya. Pengelompokan. Kita bacakan definisinya. Satu persamaan yang terdapat turunan atau diferensial satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas, itu disebut dengan persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial nanti ada lagi persamaan diferensial biasa, ada persamaan diferensial parsial, nanti akan kita lihat. Ya. Jadi kalau dia itu satu persamaan yang terdapat turunan atau diferensial satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas, itu disebut dengan persamaan diferensial. Jadi dia memuat turunan atau diferensial ya, persamaan tersebut. Di sini kita lihat persamaan diferensial dikelompokkan mengikuti 3 sifat ya. Yang pertama jenisnya. Nah, jadi kita memberikan, kalau nanti diberikan sebuah persamaan, nanti akan kita namai persamaan itu gitu ya. Nah, nanti dia penamaan itu berdasarkan jenisnya, berdasarkan peringkat dan derajatnya, kemudian juga berdasarkan keliniarannya. Dia linear atau tidak linear gitu ya. Kalau jenis, maka dia jenisnya ada 2 ya. Dia persamaan diferensial biasa atau persamaan diferensial parsial. Nah, kalau peringkat atau derajat nanti akan kita lihat peringkatnya, peringkat 1, 2, 3 dan seterusnya. Derajatnya juga begitu, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian keliniaran linear atau tidak linear gitu ya. Nah, nanti di sini akan kita lihat persamaan diferensial biasa ya, kita sudah tahu ya. Variabel bebasnya itu tunggal ya. Ini kata kuncinya di sini. Kita lihat contoh di sini ya. 4 dy dx min 5y sama dengan 1 ya. Pada persamaan ini ya, di sini jelas persamaan diferensial karena dia ada diferensial di sini dy dx. Terdapat satu variabel tak bebas y, ya jelas ya, variabel tak bebasnya y, variabel bebasnya x. Ya, jadi di sini hanya ada satu variabel tak bebas yaitu y dan juga satu variabel bebas yaitu x. Nah, di sini contoh yang kedua, x plus y dx ya min 9y dy sama dengan 0. Oke ya. Di sini terdapat satu variabel tak bebas y, jadi variabel tak bebas juga y di sini ya. Dan satu variabel bebas. Nah, di sini variabel tidak tak bebas. Tidak tak bebas itu artinya variabel bebas ya. Di dalam matematika memang tidak ingkaran kemudian diingkar lagi ya. Berarti dia saling meniadakan ya. Dia min itu positif ya. Oke, seperti itu ya. Oke, yang ini juga seperti itu ya. Terdapat satu variabel tak bebas y dan satu variabel tidak tak bebas atau variabel bebas x. Variabel tak bebasnya y, variabel bebasnya x. Nah, itu diferensial, contoh-contoh diferensial biasa. Sekarang kita lihat contoh diferensial parsial. Nah,
kalau diferensial parsial itu cirinya seperti ini ya. Kalau pada kalkulus itu ada pada kalkulus 3 ya, kita ada variabel bebasnya lebih dari satu. Di sini biasanya kita menggunakan do, jadi bukan dy dx tapi do y do x gitu ya. Kalau di sini do u do y. Oke, do itu artinya dia kalau do u do y berarti fungsi u ini dia memuat lebih dari satu variabel bebas. Ya, dalam hal ini dia memuat x dan y gitu ya. Jadi kita nulisnya bukan seperti ini, tapi seperti ini. Ya. Jadi bukan seperti ini. Oke. Sebab terdapat lebih dari satu variabel bebas dan dalam kasus di atas variabel bebasnya itu x dan y. Jadi kalau variabel bebasnya itu lebih dari satu, maka itu bukan diferensial biasa, tapi persamaan diferensial parsial. Oke, di sini kita lihat contohnya, x kuadrat do u do x plus y do u do y sama dengan u. Ya. Jadi tanpa menuliskan ini jelas ya, persamaan diferensial parsial di atas terdapat variabel tak bebas u. Jadi variabel tak bebasnya u dan dua variabel bebas x dan y ya. Contoh ini juga demikian. Nah, di sini variabel bebasnya x dan t ya. Nah, itu mengenai jenis. Jadi ada dua variabel persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Ya, kita sudah mengetahui perbedaannya apa. Sekarang kita masuk ke peringkat dan derajat. Ya, ini sifat yang kedua. Apa pula itu peringkat dan apa pula itu derajat? Ya. Peringkat itu, nah ini, jadi berapa kali kita menurunkan suatu fungsi itu, maka segitulah peringkatnya. Di sini kan d ya, d kuadrat f do x dx kuadrat. Berarti ini kita menurunkannya dua kali, maka peringkatnya 2 ya. Peringkatnya 2. Nah, kemudian ini kita menurunkan sekali, berarti peringkatnya 1. Kalau yang ini kita tidak menurunkan, berarti ya 0 peringkatnya ya. Itu untuk peringkat, jadi jangan sampai terbalik nanti ya. Jadi peringkat itu kalau derajat ya. Nah, derajat itu kita lihat peringkat tertingginya ya. Misalnya ini ada sebuah fungsi ya. Di sini yang tertinggi kan peringkat ini ya. Artinya pangkat kepada turunan tertinggi dalam persamaan pangkat. Jadi turunan tertingginya ini kita diturunkan 2 kali ya. Ini yang tertinggi. Pangkat ini adalah 1 ya. Nah, sekarang kita lihat pangkat yang bukan 1 seperti apa contohnya. Kita lihat ini. Nah, di sini kan yang pangkat peringkat tertingginya kan ini ya, kita turunkan 2 kali. Nah, dan dia punya pangkat ini, yaitu pangkat 3 ya. Peringkat tertinggi itu berpangkat 3. Makanya di sini disebutkan persamaan ini adalah persamaan diferensial peringkat kedua ya, peringkat kedua karena diturunkan 2 kali, derajat 3 ya. Peringkatnya kedua, derajatnya ketiga gitu ya. Kalau yang tadi ini peringkat kedua, derajatnya pertama gitu ya. Itu bedanya ya. Saya rasa teman-teman sudah memahami ya apa itu peringkat, apa itu derajat. Oke, sampai di situ kita masuk ke yang ketiga, sifat yang ketiga. Nanti ini kalau kita sudah tahu ya, apakah suatu persamaan itu persamaan diferensial biasa atau parsial, kemudian kita sudah bisa membedakan derajatnya berapa, peringkatnya berapa ya. Kemudian yang terakhir ini yang penting kita ketahui untuk kita bisa menamai suatu persamaan diferensial adalah kelinearan ya. Dia linear atau tidak gitu. Nah, jadi untuk menentukan suatu persamaan diferensial itu linear atau tidak, maka kita lihat saja kalau dia memenuhi persamaan ini atau model ini, maka kita sebut itu persamaan diferensial yang linear. Nah, seperti ini bentuknya ya. Jadi kita perlu ingat-ingat ini. Oke, yang AN ini AN-1 ini koefisiennya ya.
Oke, ini derajat tak bebasnya Y, derajat bebasnya X ya. Untuk kasus ini ya, kita bisa ganti saja. Yang penting kita lihat adalah untuk ininya ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi untuk syarat linear itu, yang pertama semua variabel Y itu berarti variabel tak bebasnya ya. Variabel tak bebasnya itu derajat pertama. Oke, ingat derajat pertama. Nah, jadi ini ya, dia harus derajat pertama. Jadi nanti nggak boleh nih dia berpangkat lebih dari 1 ya. Ini derajat pertama. Kemudian semua turunan bagi Y juga adalah dalam keadaan derajat pertama. Nah, turunannya juga begitu gitu ya. Nah, kemudian satu variabel bebas saja ya. Artinya dalam persamaan tersebut variabel bebasnya hanya 1. Kalau lebih berarti dia tidak linear. Oke, sekarang kita lihat di contoh yang pertama, yang A ya. Nah, di sini jelas ya variabel bebasnya tak bebasnya Y, variabel bebasnya X ya. Maka ini adalah persamaan diferensial biasa. Ini jelas persamaan diferensial biasa ya. Nah, karena satu variabel bebasnya. Maka di sini variabel persamaan diferensial biasa. Kemudian peringkatnya, peringkat berapa? Peringkat 1 karena diturunkan, peringkat pertama karena diturunkan sekali saja. Kemudian dia juga linear. Kenapa linear? Ya, karena memenuhi yang ketiga ini. Ini jelas memenuhi ya. Yang ini semua variabel Y adalah derajat pertama, jelas ya, nggak ada pangkatnya ya. Nah, begitu yang kedua juga ya. Untuk semua turunan bagi ini ya, dalam keadaan derajat pertama. Oke, berarti yang nomor A ini adalah persamaan diferensial biasa peringkat pertama linear. Oke. Baik, sekarang yang kedua ya. Yang kedua ini peringkatnya adalah 2. Berarti nanti ini adalah persamaan diferensial biasa. Oke. Di mana kita tahu ya? Ini adalah simbol yang sering digunakan pada diferensial biasa. Artinya kalau dia seperti ini, maka Y ini diturunkan terhadap satu variabel bebas saja. Ya, biasanya kita gunakan X gitu ya. Nah, kalau dia 2 maka tidak seperti ini simbolnya kan gitu. Nah, ini jelas persamaan diferensial biasa. Sekarang peringkatnya 2 karena ini diturunkan 2 kali paling tinggi nih. Ya, dan dia linear karena memenuhi yang ini ya. Y-nya derajat pertama ya, jadi Y-nya tidak dipangkatkan kan. Dia derajat pertama. Maka di sini disebut dengan persamaan diferensial biasa peringkat kedua linear. Nah, kemudian juga yang C ya. Kita lihat lagi contoh. Nyatakan sifat bagi setiap persamaan diferensial biasa yang berikut. Nah, oke, nyatakan sifat bagi setiap persamaan diferensial biasa yang berikut. Jadi kita disuruh menamai ini. Nah, jadi ini apa gitu ya? Seperti tadi lah ya. Nah, ini karena di sini ada Y pengali, ini kan diturunkan peringkatnya jelas peringkat 2 ya. Nah, tapi ini nampak sekali ini tidak linear karena di sini ada pengalinya di sini Y itu adalah variabel tak bebasnya. Nah, maka ini jelas persamaan ini tak linear. Nah, maka ini adalah tapi ini adalah persamaan diferensial biasa. Ya, karena variabel bebasnya hanya 1, yaitu X. Maka ini adalah persamaan diferensial biasa peringkat kedua. Ya, peringkat kedua karena diturunkan 2 kali. Kemudian dia tak linear. Nah, dari sini. Ya, oke. Yang B ini juga tak linear. Nah, dari mana? Dari sini. Dari yang Y ini. Oke, sorry. Ya, oke, kita hapuslah ya. Nanti nggak kelihatan pula. Oke, nggak usah coret. Oke. Nah, jadi dari Y pangkat 3 ini. Nah, ini peringkat kedua juga ya. Jadi ini persamaan diferensial biasa karena variabel bebasnya 1 ya, X. Jadi ini persamaan diferensial biasa peringkat kedua tak linear. Oke, seperti itu. Jadi sekarang kita sudah bisa menamakan ya sebuah persamaan diferensial. Ya. Nah, itu kita sudah mengenal istilah-istilah tadi ya. Sekarang kita masuk kepada penyelesaian persamaan diferensial. Oke.
Kita bacakan definisinya. Sebarang fungsi y sama dengan fx, ya, yang terdefinisi pada satu selang S yang memenuhi satu persamaan diferensial yang diberikan, ya, dikatakan merupakan penyelesaian bagi persamaan diferensial pada selang tersebut. Oke, itu ya. Nah, lingkungan atau graf bagi f disebut dengan lingkungan penyelesaian. Baik, bahasa ini kita tinggalkan, kita coba pahami dengan contoh. Apakah fungsi y sama dengan eksponensial min x per 2 merupakan suatu penyelesaian dari persamaan diferensial linear peringkat pertama ini? Jadi dia mau tanya nih, ya, apakah fungsi ini merupakan penyelesaian dari persamaan ini? Kan gitu. Ya, gampangnya begitu ya. Nah, maka kita cari tahu, benar nggak nih fungsi ini adalah suatu penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Nah, kita lihat ya. Jadi kita coba, kita kan diberikan fungsi y sama dengan bla 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 ya, maka kita bisa turunkan nih ya. Di sini jelas dia persamaan diferensial biasa karena variabel bebasnya satu, yaitu x. Di sini berarti dy dx, nah turunan dari eksponensial tadi kita sudah tahu ya. Nah, eksponensial min x per 2. Nah, maka kita turunkan ini ya, min x per 2 itu kan turunannya adalah min setengah ya. Nah, maka dia menjadi min setengah kali ini, kali y ini ya, min setengah kali y ini ya, eksponensial min setengah min x per 2 ya. Nah, kita sudah dapat ini ya, ini kita dapatkan dari sini, dari fungsi yang diberikan ya. Kemudian setelah dapat ini, maka ini kita substitusi kepada persamaan diferensial yang kita mau cari ini ya, yang kita mau buktikan ini ya. Kita diberikan persamaan diferensialnya ini 2y aksen, berarti aksen itu berarti dy dx karena diturunkan sekali ya. Ini peringkat 1 tambah y sama dengan 0. Nah, maka 2 di sini dy dx ya, ini ya. Nah, ini tambah y sama dengan, kita cari nanti benar nggak hasilnya ini sama dengan 0 kan gitu, sesuai dengan ini gitu ya, benar nggak? Kita coba 2 dy dx nya kita masukkan ini ya, kemudian ditambah y nya adalah fungsi ya, fungsi ini ya, y nya kita coba ini kan ya, kita jumlahkan, ternyata hasilnya memang 0. Nah, dan ini sama ya, sama dengan 0, sama. Nah, karena dia sama hasilnya ini ya, maka benar berarti ya, jelas fungsi yang diberikan merupakan penyelesaian bagi persamaan diferensial yang diberikan. Oke, sekarang kita lihat lingkungan penyelesaian. Nah, apa pula itu lingkungan penyelesaian? Ya, di sini kita diberikan sebuah fungsi y sama dengan sin x plus c. Ya, kita tahu turunan dari fungsi ini adalah cos x. Ya, turunan dari fungsi ini adalah cos x, berapapun c-nya ya, berapapun c-nya. Nah, sekarang kita mau cari grafiknya. Kalau c-nya kita berikan, misalnya c-nya min 5 sampai 5 ya, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lihat nanti grafiknya seperti apa. Oke, ternyata grafiknya seperti ini. Nah, inilah disebut dengan lingkungan penyelesaian ya. Ini gambar ini merupakan penyelesaian y sama dengan sin x plus c bagi persamaan diferensial biasa y ya dy dx sama dengan cos x. Selanjutnya kita diberikan fungsi ini ya, ini fungsi pertumbuhan ya. Biasanya kita diberikan pada mata kuliah pemodelan ya, pemodelan matematika. Nah, di sini ada diberikan seperti ini ya, kita punya fungsi y sama dengan a eksponensial min 0,2 t ya. Ini adalah model pertumbuhan. Nah, kita tahu ya, turunan dari ini adalah ini ya, min ya, karena kita tinggal ini kan variabel bebasnya t ya, ini eksponensial, maka turunnya adalah tinggal kita turunkan yang pangkat dari eksponensialnya ini ya.
min 0,2T, berarti turunnya adalah min 0,2 ya. 0,2 kali A eksponensial min 0,2T ya. Nah, ini kan Y, berarti kita ganti Y ya. Jadi Y itu kan ini ya. Nah, itu. Jadi untuk berapapun A-nya ya, untuk berapapun A-nya, nanti tinggal kita menyesuaikan. Kalau A-nya berapa gitu ya, maka nanti angka di sini akan berubah ya. Koefisien di sini akan berubah. Seperti itu. Sekarang kita akan gambar ya seperti ini. Untuk A sama dengan setengah, 1, 1,5, 2, 2,5. Kita perlu gambarnya seperti ini. Maka ini disebut dengan lingkungan penyelesaian. Oke ya. Selanjutnya kita bicara tentang syarat awal dan syarat batas. Ya, jadi apa itu syarat awal, apa itu syarat batas? Nah, jadi sebelum ke sana kita bicara tentang masalah nilai awal dan masalah nilai batas, kan gitu ya. Oke, kita lihat. Oke, di sini saya suka menjelaskan langsung dengan contoh ya. Yang definisinya boleh teman-teman untuk baca ya. Nah, di sini contoh masalah nilai awal. Ya, kita diberikan sebuah persamaan diferensial seperti ini. Ya, kemudian diberikan syarat. Nah, di sini diberikan syarat awal. Dengan syarat awal, y0 sama dengan 0. Ya, dy0 dx sama dengan y aksen 0 sama dengan 1. Nah, ini disebut dengan syarat awal. Jadi syarat awal itu apa? Syarat awal adalah syarat yang dikhususkan pada satu titik yang diberikan. Ya, jadi dia dikhususkan pada satu titik. Ini kan titik 0 ya. Nah, x-nya sama dengan 0. Nah, ya, syarat itu disebut dengan syarat awal. Nah, bilangan syarat awal tak bebas pada peringkat persamaan diferensial. Oke. Kemudian kita contoh yang lain ya. Nah, ini kita diberikan persamaan diferensial ini dengan syarat awalnya ini. Lagi-lagi ini titiknya x-nya sama dengan 0, berarti di satu titik. Maka itu disebut dengan syarat awal. Gitu ya. Nah, titiknya itu 0 gitu ya. Sama di satu titik. Kemudian di sini syarat batas ya. Nah, contohnya ini kita diberikan persamaan diferensial ini, kemudian dengan syarat batas y0 sama dengan 1, y1 sama dengan 2. Di sini titiknya tidak 1 lagi ya, titiknya 2, x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Nah, maka syarat batas itu adalah syarat yang dikhususkan pada satu atau titik-titik yang berbeda ya. Pada satu atau titik-titik yang berbeda. Jadi titiknya lebih dari 1 ya di sini. Itu disebut dengan syarat batas. Jadi batasnya ini ya. Ini juga sama seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke pembentukan persamaan diferensial. Pembentukan persamaan diferensial ya. Kita contoh di sini, bentuklah satu persamaan diferensial menggunakan fungsi yang bentuk ungkapannya seperti ini. Y sama dengan x min a per x. Oke. Kita selesaikan seperti ini ya. Jadi dari sini ya, jelas turunan dari fungsi ini adalah ya, ini kan variabel bebasnya x, variabel tak bebasnya y. Berarti fungsi ini diturunkan terhadap x, berarti x diturunkan 1 dikurang ini per a ya, berarti ini kan bisa kita buat nanti seperti ini. X sama dengan x sama dengan x kurang ya, x kurang a ya, a x pangkat min 1 gitu ya. Min 1 ini kan jadi tambah ya, kita turunkan ini ya, x pangkatnya ini. Nah, ini turunan dari ini ya adalah ini ya. Jadi ini diturunkan, ini nanti dapatnya 1 diturunkan terhadap x ya, ini diturunkan terhadap x. Nah, nanti ini kan pangkatnya menjadi berkurang 1, berarti menjadi min 2 ya. Nah, min 2
maka kalau dikebawahkan maka menjadi 2 ya. Nah, ini menjadi tambah ya, tambah a per x pangkat 2 ya. Kalau dia tidak per berarti ax min 2 pangkat min 2. Nah, jadi ini kalau dijadikan ke atas ya, ini sama dengan 1 ditambah ya, oke sorry, a x min 2. Nah, jadi ini adalah turunan dari ini ya, turunan dari ini. Oke, jadi jelas diperoleh turunan dari fungsi yang diberikan ini adalah ini. Ya. Nah, kemudian di satu sisi kita berdasarkan ini kan a-nya kan sama dengan ini kan kita bisa pindahkan ya. Nah, kita operasikan sedemikian rupa, kita peroleh a-nya sama dengan ini. Ya, berdasarkan ini. Kita peroleh a-nya ini. Turunan ini berdasarkan fungsi tersebut kita peroleh a-nya ini. Maka tinggal kita masukkan saja ini ya, dy dx sama dengan 1 ya, ini a per x kuadrat, a-nya kita ganti dengan ini ya, maka kita peroleh ya 2 dikurang y per x ya, ini kan x kuadrat per x kuadrat 1 gitu ya, dikurang xy per x kuadrat itu y per x. Oke, seperti itu. Dan ini bisa kita tulis menjadi seperti ini ya, dy dx ditambah ini pindah ke sini ya, y per x sama dengan 2. Oke, seperti itu. Jadi bentuk satu persamaan diferensial menggunakan fungsi yang untuk ungkapannya itu, nah kita peroleh ini ya. Jadi persamaan diferensial kita peroleh adalah ini dari ungkapan atau pernyataan ini, fungsi ini. Baik, masih ada? Oh, masih ada. Kita lihat contoh berikutnya. Di sini katakan kita diberi satu bahan radioaktif setengah gram. Carilah jumlahnya pada sebarang waktu setelah itu gitu ya. Jadi gini ya, radioaktif itu ya, sebagaimana kita tahu dalam dunia fisika ya, itu kan dia mengalami penguraian seiring berjalannya waktu. Ya, jadi seiring berjalan waktu, radioaktif yang jumlahnya awalnya segini pada waktu tertentu, ya, sesuai dengan berjalannya waktu dia akan berkurang. Nah, sekarang kita membuat model dari kasus ini, ya. Nah, sebenarnya ini sudah dibahas juga kalau pada ada mata kuliah pemodelan, ya, pemodelan matematika ini sudah dibahas juga. Nah, biasanya mata kuliah pemodelan matematika itu bicara tentang terapan dari matematika, jadi matematika terapan, ya. Jadi langkah pertama, bentuk model matematik. Nah, model matematika dari pernyataan ini. Ya. Jadi sekarang katakan YT adalah jumlah bahan radioaktif ini pada masa ke T, pada waktu T gitu ya. Jadi YT itu adalah jumlah zat yang ada pada waktu ke T. Jadi kalau T-nya bertambah, maka ini akan berkurang, kan gitu logikanya ya. Jadi YT itulah jumlah bahan ini, jumlah bahan radioaktif ini pada waktu tertentu gitu ya. Nah, ini YT. Berdasarkan hukum fisika ya, kadar massa perubahan seperti ini. Ya, perubahan itu kan berarti kita mendiferensialkan ya. Berarti turunan dari fungsi terhadap T itu adalah dy dt, kan gitu ya, dy dt. Dy itu adalah hukum perubahan. Jadi perubahan jumlah bahan radioaktif berdasarkan waktu ya. Nah, ini berkadar terus terhadap YT. Oke, sekarang kita misalkan skalar pembanding dengan K. Jadi kalau kita berikan suatu K ini adalah dy dt. Jadi dy dt ini adalah perubahan jumlah sesuai dengan waktu. Itu sama dengan Y-nya kalau awalnya kan 0,5 ya, kalau dia awal. Nah, maka K ini adalah pengalinya, berarti jumlahnya akan berkurang. Berarti kalau dia kurang berarti K-nya ini kurang dari 1 gitu ya, antara 0 dan 1 berarti nanti K-nya ya. Nah, di situ. Jadi dia akan berkurang menjadi mungkin nggak 0,5 lagi, berarti menjadi 0,4, 0,3 dan seterusnya gitu ya. Nah, jumlah awal
0,5. Oke. Masa awalnya sebagai, berarti masa awal berarti kan waktu awal itu berarti T-nya sama dengan 0. Berarti Y0 berarti 0,5. Nah, pada waktu sekarang jumlah bahan radioaktifnya 0,5. Nah, dengan demikian masalah awalnya adalah ini, Y0 sama dengan 0,5. Berarti kita punya fungsi dy per dt, perubahan jumlah bahan radioaktif sama dengan K ini pengurangan dari terhadap jumlah bahan radioaktif itu, kan gitu ya. Jadi perubahan jumlah bahan radioaktif adalah sama dengan pengurangan ataupun apa ini ya, pengalinya, tapi pengalinya ini antara 0 dan 1, jadi dia akan berkurang jumlahnya ini ya, terhadap jumlah radioaktif yang semula dengan syarat awalnya ya, dengan nilai awalnya itu Y0 sama dengan 0,0. Jumlah radioaktif saat ini yaitu 0,5 gram ya satuannya. Nah, jadi kita sudah terperoleh nih, ada fungsinya, ada modelnya, kemudian ada nilai awalnya ya, syarat awalnya. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua, jelas penyelesaian umumnya adalah ini ya. Nah, kira-kira gimana itu? Gue bisa pemikirannya sampai ke sini, YT sama dengan C eksponensial KT. Oke, teman-teman semua tentu ingat ya, kalau keturunan dari fungsi eksponensial itu, nah, kalau dia pangkatnya T-nya 0 berarti kan eksponensial pangkat 0 ya. Eksponensial pangkat 0 itu, eksponensial 0 itu kan 1 ya. Jadi bilangan eksponensial kan satu bentuk bilangan ya, berpangkatkan 0 berarti dia akan 1. Nah, maka tinggal C nanti ya. Y0 sama dengan C eksponensial K kali 0 ya, sama dengan C. Karena ini 0, 1, tinggal C ya. C kali 1, C. Itu sama dengan 0,5. Gitu ya. Nah, di situ. Jadi karena fungsi eksponensial inilah yang memungkinkan untuk seperti ini nanti. Gitu ya. Nah, ini perlu memang bagaimana kok bisa langsung nyambung ke sini, ini perlu jam terbang ya. Artinya kita punya insting yang bagus gitu untuk mengarahkan kira-kira kalau seperti ini nanti penyelesaian umumnya kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, ini perlu insting yang bagus. Untuk itu kita perlu banyak berlatih. Nah, sekarang kita ikuti saja dulu alurnya ya. Jadi di sini Y0 sama dengan kita masukkan ya. Jadi kenapa kita seperti ini fungsinya? Kita contohkan dengan ini. Ternyata benar ya, Y0 itu sama dengan 0,5. Jadi benar kita menggunakan fungsi seperti ini ternyata gitu ya. Nah, gitu. Jadi setelah kita cocokkan, cocok hasilnya. Gitu ya. Maka pakailah rumus yang atau model yang ini. Berarti YT sama dengan C eksponensial KT. C ini suatu konstanta. Jadi ya, perubahan jumlah bahan radioaktif sesuai dengan perubahan waktu sama dengan 0,5, berarti C-nya 0,5 kita peroleh tadi ya, karena kita mempunyai syarat awal itu Y0-nya sama dengan 0,5, berarti Y0 sama dengan 0,5, 0,5 berarti T-nya ya. Nah, berdasarkan ini kita peroleh C sama dengan 0,5, berarti tinggal ganti nih C dengan 0,5 eksponensial KT ya, seperti biasa. Sekarang kita dapat model baru. Nah, berdasarkan itu ya, kita berikan lihat lingkungannya ya. Untuk K-nya sama dengan min 1,5, kita peroleh grafiknya seperti ini ya, seperti itu. Itu untuk kasus bahan radioaktif ya, untuk kasus fisika. Untuk masalah geometri juga bisa kita lihat di sini ya. Ini silakan teman-teman untuk memahami sendiri ya. Sekarang ada latihan ya, silakan dikerjakan agar teman-teman bisa lebih memahami maksud dari materi yang sudah kita berikan. Baik, saya rasa cukup sampai di sana dulu ya, ada sedikit nasihat ya. Oke, baik, terima kasih. Saya rasa cukup. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.